Halo teman-teman semua, sekarang saya Daniel Ariel Hajo akan memberikan sedikit pengetahuan tentang pasar modal. Nah, sebelum kita berbicara lebih dalam tentang pasar modal, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu yaitu pengertian dan fungsi pasar modal itu sendiri. Yang pertama, pengertian. Pasar modal merupakan kegiatan di mana terjadinya perdagangan atau jual beli ataupun penanaman modal antara investor, pengusaha, masyarakat, dan instansi-instansi lain dalam kalangan masyarakat. Kalau untuk fungsi pasar modal sendiri, itu saya akan berbicara mengenai tiga instansi besar, yaitu yang pertama dari masyarakat. Pasar modal memberikan lapangan kerja. Kemudian yang kedua dari investor, di mana pasar modal itu pastinya sebagai sarana investasi bagi para investor. Kemudian yang ketiga dari para pengusaha, itu pasar modal menjadi sumber pembiayaan usaha atau perusahaan mereka. Baik perusahaannya itu kelompok ataupun perusahaan yang perseorangan. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara tentang jenis-jenis pasar modal. Di sini saya hanya akan membicarakan tiga pasar modal yang paling besar, yaitu saham yang pertama, kemudian yang kedua itu reksadana, dan yang ketiga itu obligasi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu saham. Nah, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, di mana bukti kepemilikannya yaitu dengan berupa kode saham. Nah, kode saham ini biasanya dia 4 atau 5 digit huruf. Contohnya kalau misalnya perusahaan Indofood itu kode sahamnya INDF. Semuanya berupa huruf besar. Kalau untuk singkatnya, dengan memiliki saham, maka kita juga menjadi pemilik perusahaan tersebut. Kemudian langsung ke yang kedua, yaitu reksadana. Nah, reksadana merupakan manajer investasi yang mengelola uang-uang masyarakat. Di mana reksadana ini cara kerjanya cukup sederhana. Contohnya kayak ini reksadana, kemudian ini kalangan masyarakat, dan ini kalangan manajer investasi, di mana manajer investasi ini yang mengatur reksadana atau uang-uang yang dari masyarakat untuk diberikan kembali dalam bentuk net pembiayaan. Kemudian untuk jenis-jenis reksadana sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana campuran, dan reksadana saham. Kemudian yang ketiga itu obligasi atau lebih dikenal dengan surat utang. Nah, sama halnya seperti pengertiannya, obligasi itu surat hutang. Bentuk obligasi atau yaitu surat utang itu sendiri. Kalau untuk fungsinya, obligasi ini biasanya lebih ke diperjualbelikan, dan surat utang ini akan dilunasi sesuai dengan bunga di kemudian hari. Biasanya obligasi ini juga sebagai bentuk untuk menanam modal atau membangun kredit dalam membeli ataupun ingin membangun sesuatu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, pengaruh. Kita akan berbicara tentang pengaruh pasar modal terhadap ekonomi Indonesia. Nah, pengaruh ini saya akan bagi dalam 3 hal besar. Yang pertama, itu mendukung kegiatan bisnis. Pastinya kita sudah tahu, karena namanya kegiatan jual beli, kegiatan perdagangan, pasti itu ada bisnis antara perusahaan-perusahaan dan investor-investor dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu meminimalisir hasil kemiskinan, meminimalisir nilai kemiskinan di negara Indonesia. Kenapa? Karena seperti fungsi pasar modal itu sendiri menambah lapangan kerja atau mencari dana dan penghasilan dan pendapatan. Otomatis para pengangguran akan mendapat penghasilan dan pendapatan mereka. Kemudian yang terakhir itu untuk meningkatkan pendapatan negara, karena kita sudah tahu seperti yang fungsi pertama itu mendukung kegiatan bisnis atau investor ataupun perusahaan baik dalam negara maupun luar negara. Kemudian pada akhir kata saya ingin mengucapkan, mari kita sebagai anak muda, kenapa kita harus belajar investasi, belajar tentang pasar modal? Karena banyak sekali pembicaraan bahwa kita Gen Z, kita anak zaman sekarang, anak
Zaman ini tidak seperti zaman dulu yang pekerja keras dan lain sebagainya, hanya tahu makan uang orang tua, tidak tahu kerja, tidak tahu cari duit dan lain sebagainya, ataupun yang lebih dikenal dengan beban keluarga. Nah, oleh karena itu dengan mengalokasikan potensi diri dalam main saham ataupun ya mungkin investasi kecil-kecilan, mungkin kita tidak akan disebut lagi sebagai beban keluarga, dan kita akan terlepas dari stigma-stigma pola pikir orang yang menyebut sedikit-sedikit kita beban keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayo kita sebagai generasi muda mari memberatas perkataan orang tentang beban keluarga melalui pengalokasian dana terhadap investasi kedepannya demi masa depan kita juga. Sekian dari saya, terima kasih.